Pengertian model inquiry-based learning mempunyai beberapa pendapat. Yang pertama yaitu menurut Suderman. Beliau mendefinisikan inquiry-based learning atau pembelajaran berbasis masalah adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu kompleks bagi peserta didik untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi kuliah maupun materi pembelajaran sendiri. Landasan teori ini adalah kolaborativisme, yaitu suatu perspektif yang berpendapat bahwa siswa akan menyusun pengetahuan dengan cara membangun penalaran dari semua pengetahuan yang sudah dimilikinya dan dari semua yang diperoleh sebagai hasil kegiatan berinteraksi dengan sesama individu. Hal itu menyiratkan bahwa proses pembelajaran berpindah dari transfer informasi fasilitator siswa ke proses konstruktivisme pengetahuan yang sifatnya sosial dan individual. Yang kedua, menurut Rusma, beliau mengatakan bahwa inquiry-based learning mempunyai pemahaman sebagai transfer pengetahuan, keterampilan berpikir tingkat tinggi, kemampuan pemecahan masalah, dan kemampuan komunikasi ilmiah yang merupakan dampak langsung dari pembelajaran. Sedangkan peluang siswa memperoleh hakikat tentang keilmuan, keterampilan, proses keilmuan, otonomi, dan kebebasan siswa, hingga toleransi terhadap ketidakpastian dan masalah-masalah non-rutin yang merupakan dampak dari pengiring pembelajaran. Beliau juga mengungkapkan bahwa penggunaan berbagai macam kecerdasan yang diperlukan untuk melakukan konfrontasi terhadap tantangan dari dunia nyata saat ini. Dari pendapat tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa inquiry-based learning merupakan suatu model pembelajaran yang berorientasi pada pemecahan masalah yang diintegrasikan dengan kehidupan nyata. Dalam IBL ini diharapkan siswa dapat membentuk pengetahuan atau konsep baru dari informasi yang didapatkannya, sehingga kemampuan berpikir siswa benar-benar terlatih. Karakteristik pada model pembelajaran inquiry-based learning mempunyai beberapa pendapat juga. Yang pertama yaitu menurut Trianto, beliau mengungkapkan bahwa karakteristik model inquiry-based learning yaitu adanya pengajuan pertanyaan atau masalah, berfokus pada keterkaitan antar disiplin, penyelidikan autentik, menghasilkan produk atau karya dan mempresentasikannya, dan dibarengi dengan kerjasama. Sedangkan karakteristik model IBL menurut Rusman adalah permasalahan menjadi starting point dalam belajar. Permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang ada di dunia nyata yang tidak struktur, permasalahan yang membutuhkan perspektif ganda, dan permasalahan menantang pengetahuan yang dimiliki oleh siswanya. Hingga pengembangan keterampilan inquiry dan pemecahan masalah sama pentingnya dengan penguasaan isi pengetahuan untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan. Inquiry-based learning ini melibatkan evaluasi dan review pengalaman siswa dan proses belajarnya. Dari uraian karakteristik tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa tampak jelas bahwa dalam hal ini dapat dimunculkan oleh siswa ataupun guru dengan adanya masalah pada pembelajaran model inquiry-based learning. Kemudian siswa dapat memperdalam pengetahuannya tentang apa yang mereka telah ketahui dan apa yang mereka perlu ketahui untuk dimudahkan masalahnya tersebut. Siswa dapat memilih masalah yang dianggap menarik untuk dipecahkan sehingga mereka terdorong berpikir aktif dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran pastinya kita akan menemukan langkah-langkah dari pembelajaran. Yang kita pelajari hari ini adalah model pembelajaran inquiry-based learning, yaitu Pressman dan Kotar memberikan tahap-tahap inquiry-based learning sebagai berikut. Yang pertama, eksplorasi. Yang kedua, pengenalan konsep dan aplikasi konsep. Pada tahap eksplorasi, pembelajaran bebas menemukan dan memanipulasi materi pelajaran. Pengajaran tentang konsep belum diberikan, oleh karena itu, pembelajaran bebas bereksplorasi dan mengajukan pertanyaan atau gagasan yang dimilikinya. Pembelajaran baik secara individu maupun dalam kelompok, melakukan observasi dan mencatat data. Guru berperan sebagai fasilitator atau mengamati pengajuan pertanyaan dan memberikan saran. Tahap ini disebut tahap penemuan terbimbing oleh gurunya. Pada tahap pengenalan konsep, pembelajaran di bawah bimbingan guru mengorganisasikan data yang telah dikumpulkan dan mencari pola yang muncul. Selanjutnya, mereka saling menyampaikan dan membandingkan temuannya dengan teman atau kelompok lain. Pada tahap ini, guru dapat memberikan
tambahan informasi yang berupa referensi atau sumber-sumber lain yang relevan. Pada tahap aplikasi konsep pembelajaran diberi permasalahan yang harus mereka pecahkan sendiri dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui penemuan di lapangan dan membaca referensi yang diberikan. Pada tahap ini biasanya guru memberi aktivitas tambahan yang dapat memberi penguatan hasil belajar siswanya. Ada 3 tipe kegiatan pembelajaran yang dapat dijalankan pada inquiry based learning, yaitu yang pertama kegiatan rasional, yaitu kegiatan eksperimental dan kegiatan penemuan discovery. Pada kegiatan rasional, generalisasi dibuat melalui pemberian pertanyaan dan penguatan oleh guru. Langkahnya yaitu guru mengajukan pertanyaan untuk memberikan permasalahan, yang kedua guru memberikan referensi, yang ketiga pembelajar melalui pertanyaan diarahkan ke jawaban yang benar. Yang kedua ada pada kegiatan eksperimental, yaitu pembelajar menguji validitas suatu hipotesis. Langkahnya yaitu guru mengajukan persoalan, pembelajar mengajukan sebuah variabel atau sejumlah variabel dan cara-cara untuk menguji efek setiap variabel. Yang ketiga, pembelajaran dan guru merencanakan eksperimen. Yang keempat, pembelajaran melakukan eksperimen, mengumpulkan data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Yang terakhir yaitu pada kegiatan penemuan atau discovery. Pembelajar mengeksplorasi konsep secara langsung. Kegiatan ini meliputi 3 tahap, yaitu tahap belajar, inquiry terbimbing, dan inquiry mandiri. Dari semua langkah model-model tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa yang akan dituangkan dalam langkah pembelajaran dan pada saat pembelajaran berlangsung. Dengan langkah tersebut diharapkan para siswa dapat bekerja sama dengan suatu kelompok dan mengembangkan aspek sosial siswa dan dapat mentransfer pengetahuan yang dimilikinya kepada teman-teman kelompoknya sendiri. Kelebihan dari model pembelajaran inquiry based learning yaitu yang pertama merupakan teknik yang cukup bagus untuk memahami isi pembelajaran. Yang kedua dapat menantang kemampuan siswa untuk serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa atau peserta didik. Yang ketiga dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa, dapat membantu siswa untuk bagaimana mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyatanya, dapat membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan, dapat mengetahui cara berpikir siswa dalam menerima pelajaran dengan menggunakan model IBL ini. IBL dianggap menyenangkan dalam diskusi siswa, dapat mengembangkan kemampuan siswa berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru, dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata. Itu adalah merupakan keunggulan-keunggulan yang didefinisikan oleh Sanjaya. Dari uraian tadi dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran berbasis masalah ini harus dimulai dengan kesadaran adanya masalah yang harus dipecahkan. Pada tahapan ini, guru membimbing siswa pada kesadaran adanya kesenjangan atau yang dirasakan oleh manusia atau lingkungan sosialnya. Kemampuan yang harus dicapai oleh siswa yaitu pada tahapan ini adalah siswa dapat melakukan penentuan atau menangkap kesenjangan yang terjadi dari berbagai fenomena yang ada. Kekurangan dari model pembelajaran inquiry based learning yaitu menurut Warsono dan Sanjaya mengatakan model pembelajaran IBL mempunyai beberapa kelemahan, yaitu siswa akan merasa malas untuk mencoba jika tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari dapat ia pecahkan. Keberhasilan pembelajaran dengan model pembelajaran ini membutuhkan cukup waktu untuk dipersiapkan dan tanpa pemahaman pada siswa mengapa mereka harus berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajarinya, maka siswa tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. IBL juga memiliki kelemahan, diantaranya manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba. Yang kedua, keberhasilan strategi pembelajaran melalui inquiry based learning membutuhkan cukup waktu untuk dipersiapkan.
Yang ketiga, tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang dipelajarinya, maka ia tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Dari kekurangan tersebut, model ini dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran inquiry-based learning membutuhkan waktu yang lama dan perlu ditunjang oleh buku yang dapat dijadikan pemahaman oleh kegiatan pembelajaran terutama pada soal-soal.